Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Getih Sewu. Setiap darah yang menetes akan menjadi ancaman bagi alam manusia. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Jangan lupa follow Instagram juga, karena kita akan sering live gak jelas di sana. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Getih Sewu. Setiap darah yang menetes akan menjadi ancaman bagi alam manusia. Ledakan terjadi ketika semburan api bertemu dengan angin yang diciptakan oleh Suko, menciptakan awan debu yang besar dan memecah keheningan malam. Namun Gandari tidak berhenti di sana. Dia melompat tinggi, melingkarkan ekornya di sekitar sebuah pohon besar dan mencabutnya dengan kekuatan luar biasa. Pohon itu dengan akar yang besar dan kuat ditarik dari tanah dan dilemparkan ke arah Suko. Suko segera melompat ke samping menghindari pohon yang meluncur dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Pohon itu menghantam tanah dengan kekuatan dahsyat, menciptakan kawah besar di tempat Suko berdiri beberapa detik sebelumnya. Hampir saja aku jadi bubur. Gandari mengeluarkan desisan mengerikan, memperlihatkan deretan taringnya yang tajam. Manusia tidak akan bisa lari dari takdir yang telah digariskan. Menyerahlah, dan mungkin aku akan memberimu kematiannya cepat. Aku tidak akan menyerah begitu saja, Gandari. Sadarlah, kau sudah dikendalikan oleh ilmu hitam. Saat mereka berdua saling berhadapan, tiba-tiba Suko dan Gandari merasakan kehadiran sebuah energi yang luar biasa kuat. Energi itu begitu kuat dan mencekam hingga membuat keduanya berhenti sejenak. Menoleh ke arah sumber kekuatan tersebut, mata Suko menyipit, berusaha meraba apa yang sedang terjadi. Apa ini? Gandari juga merasakan energi yang sama namun tidak mengenalinya. Apa yang kau rencanakan, manusia? Meskipun dalam hatinya dia juga tidak yakin dari mana sumber kekuatan ini berasal, tanpa peringatan sebuah pohon besar tiba-tiba melayang dari arah kegelapan, terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Gandari. Pohon itu menghantam Gandari dengan keras, membuatnya terhempas beberapa meter ke belakang. Namun dengan kekuatan yang luar biasa, Gandari berhasil menangkis serangan itu menggunakan ekornya, membuat pohon besar tersebut terbelah menjadi dua dan terlempar jauh. Suko yang melihat kejadian itu segera memutar pandangannya ke arah datangnya pohon tersebut dari kegelapan. Reza dan Kuncoro muncul, berdiri dengan tangan disilangkan di dada. Dagu mereka terangkat dengan percaya diri. Kalian yang melempar pohon itu? Namun tatapan Suko segera beralih ke arah yang lebih jauh, di mana sosok kera hitam besar muncul dari balik pepohonan, menenteng beberapa siluman ular di tangannya. Bukan mereka. Mata Suko melebar saat melihat sosok kera raksasa itu. Reza dan Kuncoro hanya tersenyum kecil, sementara Jawoto, kera hitam besar yang mereka panggil, berdiri dengan gagah memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Dengan mudahnya Jawoto menghempaskan siluman-siluman yang berani mendekatinya, membuat Gandari menyadari bahwa situasinya mulai tidak menguntungkan. Siapa kau? Gandari menatap Jawoto dengan tatapan penuh amarah, menyadari bahwa kali ini dia menghadapi musuh yang jauh lebih tangguh dari perkiraannya. Sementara itu, Reza, Kuncoro, dan Suko bersiap untuk melanjutkan pertarungan yang belum usai ini. Dengan kehadiran Jawoto, mereka kini memiliki harapan baru untuk melawan kekuatan jahat yang mengancam mereka. Setelah kedatangan Jawoto, Suko berdiri sejenak, terpesona oleh kehadiran kera hitam raksasa yang sekarang berdiri di hadapan mereka. Kera ini benar-benar memiliki energi yang besar.
Energi yang kuat memancar dari Jawoto membuat Suko sadar bahwa makhluk ini bukanlah sekedar sosok biasa. Dalam hatinya ia merasakan kekaguman sekaligus rasa ingin tahu yang mendalam. Suko yang memang terbiasa menghadapi berbagai macam makhluk gaib merasa bahwa Jawoto adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dia mendekat ke Reza dan Kuncoro yang masih berdiri dengan penuh percaya diri dan bertanya, "Siapa dia? Dari mana kalian bisa mengenalnya?" "Dia Jawoto, kera hitam penunggu alas kulon. Salah satu sekutu yang membantu kami untuk menuntaskan permasalahan yang diciptakan Mahesa Kolo." "Hutan barat?" "Salah satu hutan dari Alas Pitu, yaitu Alas Waranggono." Suko tersentak mendengar nama Alas Pitu. Dia juga pernah mendengar cerita mengenai julukan 7 hutan keramat itu. Pemimpin bangsa siluman di hutan Alas Waranggono yang bernama Kirara memerintah Jawoto untuk ikut dengan kami. "Hebat. Sepertinya kalian sudah melalui banyak permasalahannya bersama Masena." Suko menatap kagum Reza dan Kuncoro yang saat ini benar-benar sudah berbeda. Dari mampu menggunakan sebuah ajian, melihat sosok gaib, hingga mampu memanggil sosok kuat seperti Jawoto. Jawoto bukan makhluk sembarangan. Dia memiliki kekuatan besar dan dia akan membantu kita mengalahkan Gandari. Suko mengangguk perlahan namun tetap menatap Jawoto dengan rasa penasaran. Jawoto seolah mengetahui bahwa dirinya sedang dibicarakan, melirik ke arah mereka bertiga. Kemudian mengangguk kecil sebagai tanda bahwa dia siap untuk bertarung. "Kalau gitu, ayo kita selesaikan dengan cepat, agar aku bisa bertemu dengan Masena. Aku juga ingin menunjukkan hasil latihanku kepadanya." Reza dan Kuncoro mengangguk. Mereka melangkah mundur bersamaan. "Loh, kok malah mundur, Mas?" Kami tipe petarung jarak jauh, Suko. Iya, bisa dikatakan kami penembak jitu. Mereka sadar Gandari tidak mudah untuk dikalahkan. Kemampuan mereka belum cukup untuk melawan sosok seperti Gandari. Ajian Watu Roso tidak akan berguna di hadapan Gandari. "Begitu ya? Ya sudah, biar aku dan Jawoto yang maju." Pertarungan kembali berkobar. Gandari yang tadinya terlihat dominan kini harus menghadapi Jawoto, kera hitam besar yang langsung menyerangnya dengan kekuatan brutal. Jawoto melompat tinggi ke udara, mengepalkan tangannya yang besar sebelum menghantamkan pukulan keras ke arah Gandari. "Kau terlalu lambat, kera bodoh." Gandari bergerak dengan cepat, melingkarkan ekornya ke tubuh Jawoto, mencoba meremukkan tubuhnya. Namun kekuatan Jawoto tidak bisa dianggap remeh. Dirinya meraung lalu melawan dengan menarik ekor Gandari sembari memutar tubuhnya. Ekor Gandari yang melilitnya seketika terlepas. Tidak sampai di situ saja, Jawoto menghantamkan kakinya ke tubuh Gandari, membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang. Suko yang menyaksikan pertarungan mereka mulai bergerak untuk membantu. Dia melesat cepat ke arah Gandari. Sebuah keris sudah tergenggam erat di tangannya. Suko membaca sebuah mantra yang membuat kerisnya mengeluarkan asap, lalu mengayunkannya ke arah ekor Gandari. Namun Gandari adalah lawan yang tangguh. Keris Suko tidak mampu menembus sisi Gandari yang keras. "Kerisku tidak bisa menembusnya. Kau pikir bisa melukaiku dengan ajian lemah itu?" Gandari menarik nafas, perutnya membuncit, lalu membuka mulutnya ke arah Suko. Asap berwarna hitam meluncur cepat ke arah Suko. Dengan gerakan yang cepat, Suko melompat ke arah pepohonan sebagai pijakan untuk menghindari semburan itu. Apa yang disemburkan Gandari mengenai beberapa pohon di belakangnya membuat mereka layu dan mati dalam hitungan detik. "Untung aku masih bisa menghindarinya." Gandari mengubah arah serangnya ke arah Suko yang masih melompat di udara, bersiap untuk menyemburkan asap hitam itu kembali. "Kali ini kau tidak akan bisa menghindari seranganku." Suko mulai panik. Tidak ada pohon yang mampu ia pijaki untuk menghindar. Kali ini serangan itu benar-benar akan mengenainya. Namun baru ingin menyemburkan asap hitam ke arah Suko, sebuah pohon besar menghantam kepala Gandari, membuatnya seketika terhempas cukup jauh. "Terima kasih banyak, Jawoto." Beruntung Jawoto menyerang di waktu yang tepat. Suko mendarat di tanah merasa lega, sedangkan Gandari yang terhempas mengeluarkan desisan keras.
Matanya semakin menyala merah, tanda kalau dirinya marah besar. Dengan gerakan cepat melalui pepohonan, Gandari melesat, menghantamkan ekornya ke arah Jawoto, membuatnya terlempar menabrak pepohonan. Suko melompat ke arah belakang Gandari, bersiap menyerang dari belakang. Namun tiba-tiba Suko merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada energi aneh yang memancar dari bagian tengkuk Gandari. Energi itu tampak begitu pekat. Suko mengerutkan kening, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Dirinya tidak jadi menyerang dan mengamati dengan cermat ke arah tengkuk Gandari. Benda apa itu? Ada apa, Suko? Kenapa tidak jadi menyerang? Di tengkuknya ada sesuatu. Suko memperhatikan lebih dekat, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Matanya terbelalak saat melihat sebuah benda yang menempel di tengkuk Gandari. Paku hitam. Ada sebuah paku hitam yang tertancap di tengkuk Gandari. Paku itu berukuran jari tengah orang dewasa, memancarkan aura gelap yang sangat kuat, seolah-olah itu adalah sumber dari segala kekuatan jahat yang mengendalikan Gandari. Itu dia. Ada paku hitam di tengkuknya. Itu yang mengendalikan Gandari. Reza dan Kuncoro memandang paku tersebut dengan ngeri. Mereka menyadari bahwa paku itulah yang menjadi sumber kekuatan gelap yang membuat Gandari bertindak di luar kendali. Kita harus segera mencabut paku itu untuk mengembalikan kesadaran Gandari. Tapi bagaimana caranya? Paku itu tertancap di tengkuknya dan kita harus mendekatinya cukup dekat untuk mencabutnya. Gandari tidak akan diam saja membiarkan kita melakukan itu. Suko berpikir keras, mencoba mencari cara untuk mendekati Gandari tanpa terkena serangan mematikan dari makhluk itu. Kita butuh pengalihan perhatian. Seseorang harus mengalihkan perhatiannya sementara yang lain mencoba mencabut paku itu. Biar kami akan mengalihkan perhatiannya. Suko menatap mereka berdua sejenak. Dia sadar kalau saat ini dia tidak bisa meragukan mereka berdua. Baiklah, ayo kita lakukan. Rencana pun segera disusun. Reza dan Kuncoro akan berpencar dari dua arah, menarik perhatian Gandari dengan serangan ajian Waturoso. Sementara itu, Suko akan memanfaatkan situasi yang mereka buat. Sebelum bergerak, Reza menoleh ke arah Jawoto seraya berteriak, Terus serang dia, Jawoto. Jawoto melirik ke arah Reza yang mengedip-ngedipkan mata, memberi kode anggukan seolah mengerti dengan apa yang mereka rencanakan. Aku letakkan patukmu, Gandari. Reza melayangkan ajian Waturoso dari sisi kanan. Kuncoro juga menggunakannya dari sisi kiri. Meski tidak berpengaruh sedikit pun, hanya suara letupan kecil yang terdengar dari lemparannya. Batu yang dilempar Reza meledak. Serpihan batu itu menutupi penglihatan Gandari. Seranganmu tidak berguna terhadapku, manusia lemah. Gandari mengayunkan ujung ekornya ke arah Reza, namun dengan sigap Jawoto menangkapnya. Lepaskan ekorku, kera bodoh. Melihat kesempatan, Suko bergerak dengan cepat dan diam-diam mencoba mendekati tengkuk Gandari tanpa menarik perhatiannya. Reza terus melempari Gandari dengan ajian Waturoso, berusaha menutupi penglihatannya. Dengan lincah, Suko melompat ke punggung Gandari, berusaha mencabut paku hitam itu dengan sekuat tenaga. Saat Suko menyentuhnya, dia bisa merasakan hawa dingin yang menembus kulitnya, seolah-olah paku itu mencoba menolak untuk dicabut. Sulit sekali melepas paku ini. Paku itu tertancap sangat dalam dan energi hitam yang mengelilinginya membuatnya sulit untuk dilepaskan. Gandari menoleh ke arah tengkuknya, mulai menyadari keberadaan Suko. Namun sebelum sempat melakukan tindakan, Jawoto menahan tubuh Gandari dengan memeluknya. Kera sialan. Kekuatan kera raksasa itu berhasil menahan Gandari, memberikan Suko kesempatan yang lebih besar untuk mencabut paku tersebut. Suko membaca amalan pemutih untuk melawan energi hitam dari paku itu. Perlahan paku mulai bergerak. Sedikit lagi. Suko menggeretakkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencabut paku itu. Setiap detik terasa seperti berjam-jam dengan keringat yang mengucur di dahinya. Paku itu menolak untuk dicabut, namun Suko tidak menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan Gandari dari pengaruh kekuatan gelap. Dengan satu hentakan terakhir, Suko berhasil mencabut paku hitam itu dari tengkuk Gandari. Berhasil.
Saat paku itu terlepas, energi gelap yang mengelilingi tubuh Gandari tiba-tiba lenyap. Makhluk itu berhenti bergerak. Matanya yang sebelumnya berkilauan dengan cahaya merah kini berubah menjadi lembut dan berwarna hitam pekat. Gandari terdiam sejenak seolah menyadari bahwa dia telah terbebas dari kendali energi hitam. Tubuhnya yang besar perlahan-lahan mulai mengecil, berubah menjadi wujud seorang wanita anggun dengan selendang putih yang indah. Berhasil, Suko! Perasaan lega membanjiri hati mereka saat melihat Gandari yang telah kembali ke wujud aslinya. Kegaduhan pertarungan tadi perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama tatkala suara yang sudah mereka kenal menyapa dari belakang. Apanya yang berhasil, Suko? Arlingga tiba-tiba muncul dari balik pepohonan, wajahnya dipenuhi rasa penasaran. Suko, Reza, dan Kuncoro serempak menoleh terkejut melihat Arlingga yang baru saja selesai dengan urusannya. Wajahnya semakin menunjukkan kebingungan, terutama saat ia melihat sosok wanita anggun yang kini berdiri di hadapan mereka. Lingga? Siapa wanita itu? Dan di mana Gandari? Bukankah tadi kalian bertarung dengannya? Dia adalah Gandari. Kami berhasil melepaskan energi hitam yang mengendalikannya dengan mencabut paku ini. Paku ini mirip dengan paku yang pernah mengendalikan Buto Jolo Gandru dulu di alas Buto Ringin. Suko menatap paku itu lagi, mencoba menghubungkan peristiwa yang diceritakan Arlingga dengan apa yang baru saja terjadi. Jadi Jolo Gandru juga pernah terkena kendali paku seperti ini? Iya, dulu Mahendra berhasil melepaskan paku seperti ini dari Jolo Gandru. Itu adalah paku pengendali yang dipasang oleh sosok jahat untuk mengontrol makhluk seperti mereka. Jadi kita sekarang berurusan dengan musuh yang sama. Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu siapa pengguna paku ini sebenarnya. Yang pasti ini ada hubungannya dengan sosok-sosok terkutuk dari Segoro Getih. Gandari yang kini telah kembali ke wujud manusia melangkah mendekat, tatapannya lembut tetapi penuh rasa terima kasih. Aku berterima kasih pada kalian semua. Jika bukan karena kalian, aku mungkin akan terus berada di bawah kendali paku hitam itu. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika terus berada di bawah pengaruh paku itu. Mereka semua kini berdiri mengelilingi Gandari yang telah berubah wujud. Suko yang sejak awal menyadari adanya keanehan pada energi Gandari kini merasa lega bahwa mereka telah berhasil mencabut paku hitam tersebut. Namun ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di pikirannya. Siapa yang menancapkan paku ini? Aku tidak tahu. Tapi yang pasti ini adalah pekerjaan seseorang yang sangat kuat dan jahat. Mungkin ini Ulah Mahesa Kolo. Kita harus waspada jika Mahesa Kolo bisa mengendalikan makhluk sekuat Gandari. Berarti dia memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kita duga. Terima kasih. Kalian telah membebaskanku dari kendali jahat itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya bisa membalas budi kalian. Yang terpenting adalah kau sudah kembali menjadi dirimu sendiri. Gandari menoleh ke arah Jawoto, matanya menyipit saat ia mencoba mengingat sesuatu. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah menjadi senyum hangat. Jawoto? Apa Kirara yang mengirim dirimu ke sini? Jawoto mengangguk. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Gandari terdiam sejenak, membiarkan ingatan tentang masa lalunya bersama Kirara mengalir dalam pikirannya. Namun ia segera tersadar bahwa saat ini bukanlah waktu untuk bernostalgia. Ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Setelah kembali tenang, Gandari menatap sekelilingnya. Ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang telah terjebak dalam pengaruh ilmu hitam, tetapi juga seluruh pasukan siluman alas Rogo yang telah lama ia pimpin. Aku harus menyadarkan mereka. Gandari mulai mengumpulkan energi dalam dirinya dengan gerakan tangan yang anggun namun penuh kekuatan. Ia mengeluarkan aura putih yang terang dari tubuhnya. Aura itu menyebar ke seluruh penjuru alas Rogo, merasuk ke dalam tubuh setiap siluman yang telah terikat oleh energi gelap dan paku hitam.
Satu persatu pasukan siluman yang semula berperilaku liar dan ganas mulai kembali sadar. Mata mereka yang tadinya dipenuhi oleh cahaya merah mengerikan perlahan-lahan kembali menjadi normal. Reza, Kuncoro, Suko, dan Arlingga menyaksikan dengan takjub saat aura Gandari meluas dan menembus kegelapan yang menyelimuti hutan. Mereka bisa merasakan energi negatif yang menyelubungi tempat itu perlahan-lahan memudar, digantikan oleh perasaan damai yang mulai merayap masuk. Luar biasa. Reza merasa takjub melihat kekuatan Gandari. Setelah selesai, Gandari menghela nafas panjang. Tampak sedikit lelah, namun ada senyum lega yang menghiasi wajahnya. Mereka semua telah kembali sadar. Gandari seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa segalanya telah kembali normal. Pasukan siluman ular yang tadi berada di bawah kendali ilmu hitam kini mulai merasakan perubahan. Mereka berhenti bergerak, mata mereka yang tadinya merah menyala perlahan-lahan kembali ke warna aslinya. Energi hitam yang mengikat mereka lenyap digantikan oleh rasa kesadaran dan kebingungan. Satu persatu mereka memandang Gandari dengan ekspresi campur aduk seolah-olah baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. Setelah memastikan bahwa pasukannya kembali sadar, Gandari berjalan mendekati Reza, Kuncoro, Suko, dan Arlingga. Mereka semua duduk di atas tanah mengatur nafas setelah pertempuran yang melelahkan. Namun masih banyak pertanyaan yang menggelayuti benak mereka, terutama tentang bagaimana Gandari bisa dikendalikan oleh ilmu hitam. Kenapa dirimu bisa dikendalikan seperti itu, Gandari? Siapa yang melakukannya? Semua ini bermula ketika Mahesa Kolo datang ke Alas Rogo bersama Ki Gandrung dan juga Nyi Weling. Mereka datang menawarkan kekuatan besar jika aku bersedia bersekutu dengan mereka. Aku menolak tawaran mereka. Aku tidak ingin bangsa siluman Alas Rogo terlibat dalam rencana kotor mereka. Namun Mahesa Kolo tidak menerima penolakanku. Sebelum aku sempat bereaksi, dia menancapkan paku hitam itu ke tengkukku. Sejak saat itu aku tidak lagi memiliki kendali atas pikiranku sendiri. Aku menjadi boneka mereka. Dan lebih buruk lagi, aku juga membawa pasukan silumanku ke dalam kendali mereka. Jadi itulah sebabnya kau menyerang kami. Kau tidak benar-benar menginginkannya, tapi kau dipaksa oleh kendali jahat itu. Gandari mengangguk, menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Dirinya menghela nafas panjang seolah-olah ingin menyingkirkan sisa-sisa pengaruh jahat yang pernah mengendalikan dirinya. Namun wajahnya kembali serius saat dia melanjutkan. Kita harus segera ke Lembah Wetan sekarang. Memangnya apa yang terjadi dengan desa Lembah Wetan? Baraja Lawa tangan kanan Ki Gandrung masih berada di sana untuk mengumpulkan tumbal. Suko dan yang lainnya saling tatap merasakan ketegangan yang seketika muncul dari perkataan Gandari. Arlingga yang mendengar itu seketika menjadi tegang. Wajahnya menunjukkan kegelisahan yang mendalam seolah-olah sesuatu yang buruk sedang terjadi di desa itu. Itulah sebabnya aku ada di sini. Aku mendapatkan kabar dari Wulan Cucu Mbah Tejo, pemilik warung di dekat hutan Lembah Wetan. Dia memberitahuku tentang kehadiran siluman-siluman yang menyerang warga desa Lembah Wetan. Maka dari itu aku bergegas ke sana, tapi di tengah perjalanan aku dihadang oleh Gandari dan pasukan siluman ularnya. Ayo kita ke sana sekarang. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap detik yang kita lewatkan bisa berarti semakin banyak nyawa yang terancam. Kita harus bergerak sekarang. Aku akan ikut bersama kalian. Aku masih bertanggung jawab atas keselamatan wilayah ini. Aku tidak akan membiarkan Mahesa Kolo dan anak buahnya merusak lebih banyak kehidupan. Jawoto yang sedari tadi dia mengamati mengangguk setuju. Kera hitam besar itu melangkah maju, menempatkan dirinya di barisan depan sebagai tanda bahwa dia siap untuk melindungi mereka semua dari ancaman apapun yang mungkin mereka hadapi. Arlingga yang sebelumnya terlihat tegang kini merasa sedikit lega karena dia tidak sendirian dalam menghadapi ancaman ini. Dengan dukungan dari teman-temannya, dia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang di desa Lembah Wetan.
Mereka semua berdiri mempersiapkan diri untuk perjalanan yang penuh bahaya ini. Reza, Kuncoro, Suko, Arlingga, Gandari, dan Jawoto. Semuanya memiliki satu tujuan yang sama, menghentikan Mahesa Kolo dan menyelamatkan desa Lembah Wetan. Malam itu angin berhembus perlahan membawa aroma lembab dedaunan basah di sepanjang perjalanan mereka menuju desa Lembah Wetan. Mereka berjalan dengan langkah cepat namun masih tetap waspada pada setiap bayangan yang bergerak. Meskipun jarak menuju desa itu tidak terlalu jauh, perasaan tegang yang menyelimuti mereka membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Arlingga yang baru saja bergabung dengan mereka masih belum bisa menahan rasa penasarannya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang situasi yang sedang mereka hadapi. Reza, bisakah kau jelaskan kenapa kalian bisa ada di sini? Dan apa sebenarnya yang sedang kita hadapi? Reza mengangguk. Sejak tadi mereka juga belum menjelaskan tujuan mereka ke Alas Rogo. Reza menceritakan semuanya mengenai Mahesa Kolo, salah satu panglima Segoro Gede, sedang merencanakan membuka sebuah segel pembatas antara alam roh tempat pasukan silumannya ditahan dengan alam manusia menggunakan ritual Gete Sewu. Mendengar itu, mata Arlingga melebar. Ritual Gete Sewu? Ritual itu membutuhkan 1000 darah manusia. Dia juga ingin mengumpulkan sekutu untuk mempercepat tujuannya. Maka dari itu kami ke Alas Rogo untuk memeriksa. Kalau siluman di Alas Rogo tidak menjadi sekutunya, yang lebih mengkhawatirkan, dia sedang mencari seorang anak dengan gede tunggal, darah khusus yang bisa mempercepat proses ritual itu. Gede tunggal? Apa itu? Darah spesial yang sebanding dengan 1000 darah manusia. Memangnya di mana anak dengan darah spesial itu berada? Desa Sukmojati. Mahendra sedang ke sana seorang diri untuk melindunginya. Sukmojati? Ada apa, Arlingga? Simbahku dan Juna juga sedang menuju ke sana. Mereka mendapatkan informasi tentang penculikan anak-anak oleh sosok gaib di sana. Rupanya ini masih ada hubungannya dengan rencana Mahesa Kolo. Percakapan itu membuat suasana semakin tegang. Masing-masing dari mereka mulai menyadari betapa besarnya ancaman yang sedang dihadapi. Gandari yang berjalan di belakang ikut angkat bicara. Aku pernah mendengar tentang ritual Gete Sewu. Ritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jika Mahesa Kolo berhasil melaksanakannya, bukan hanya manusia yang terancam, bangsa siluman juga akan menerima dampaknya. Mereka semua sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah ancaman biasa. Ini adalah ancaman yang bisa menghancurkan keseimbangan antara alam manusia dan alam roh. Dan jika mereka tidak berhasil menghentikan Mahesa Kolo, semuanya bisa berakhir dalam kehancuran. Semakin mendekati desa Lembah Wetan, udara terasa semakin berat. Langkah mereka melambat, bukan karena kelelahan, tetapi karena mereka semua merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Desa itu yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan damai, kini tampak seperti tempat yang telah ditinggalkan oleh kehidupan. Ada apa dengan desa ini? Kenapa sunyi sekali? Sesampainya di Lembah Wetan, kesunyian yang menyelimuti tempat itu terasa menekan. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pintu-pintu rumah tertutup rapat dan jendela-jendela gelap, seolah-olah desa itu telah dikosongkan oleh para penghuninya. Suko yang berjalan di depan menyuruh semua orang berhenti. Dia mengamati sekelilingnya dengan mata yang waspada. Ini tidak normal. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Ia mencoba merasakan getaran di udara. Arlingga yang berjalan di samping Suko juga merasakan hal yang sama. Mereka melangkah lebih dalam ke desa, jantung mereka berdebar keras. Tidak ada suara selain derit kayu tua yang tertiup angin hingga tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah balai desa. Teriakan itu bukan hanya satu, tetapi banyak, seperti suara orang-orang yang sedang dalam bahaya. Dari mana suara itu berasal? Dari balai desa. Mata Arlingga menatap tajam ke arah sumber suara. Tanpa berpikir panjang, mereka semua segera berlari menuju balai desa, berharap mereka belum terlambat. Saat mereka tiba di balai desa, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Puluhan warga desa, terutama wanita dan anak-anak, berkumpul dengan wajah penuh ketakutan. Mereka dikepung oleh puluhan siluman kelelawar dan ular hitam yang ganas, siap menyerang kapan saja.
Di tengah kekacauan itu, beberapa siluman kelelawar menyeret gadis-gadis muda secara paksa. Gadis-gadis itu berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang bisa menolong mereka. Mata Arlingga berkilat merah melihat pemandangan tersebut. Wajahnya memerah, nafasnya memburu karena amarah yang memuncak. Siluman-siluman keparat! Lepaskan mereka! Arlingga menghunuskan belati Kudrawinata dari balik pinggangnya. Sebuah pusaka keluarga yang diwariskan padanya dengan satu gerakan cepat. Dia melayangkan tebasan cahaya ke arah siluman-siluman kelelawar itu. Ajian cahaya manunggal yang ia gunakan memancarkan sinar terang, memotong udara dengan kecepatan tinggi, dan menghantam beberapa siluman kelelawar, membuat mereka hancur menjadi abu dalam sekejap. Suko yang berada di belakang Arlingga tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan keris Sengkoro Langit, pemberian dari Mbah Harto. Dengan gerakan cepat, Suko mengayunkan kerisnya dengan presisi, menebas ular-ular hitam yang melilit tubuh para gadis. Sementara itu, Reza dan Kuncoro saling bertatap. Mereka tidak memiliki pusaka seperti Arlingga dan Suko, tetapi mereka tidak akan mundur. Kita pakai apa, Yusha? Reza menunduk memperhatikan tanah di sekitar mereka. Pakai ini. Ia menunjuk batu-batu di tanah. Kuncoro mengangguk. Mereka segera mengumpulkan batu-batu kecil dan menyimpan beberapa di saku. Dengan fokus penuh, mereka menggunakan ajian Waturoso, ajian yang mampu menciptakan ledakan dari batu yang dilemparkan. Reza melemparkan batu pertama ke arah sekumpulan siluman kelelawar yang terbang rendah. Batu itu meledak seketika, menghancurkan beberapa siluman sekaligus. Cocot! Rasakan ini! Kuncoro melemparkan batu lainnya ke arah siluman kelelawar, namun batu yang dilempar Kuncoro hanya meletup, tidak menghancurkan siluman itu. Walah, orang memban. Siluman kelelawar yang diserang Kuncoro kembali terbang membawa satu gadis. Melihat itu, Reza segera melemparkan batu lagi. Berhasil menghentikan silumannya hendak membawa gadis tersebut. Meskipun mereka berhasil menghancurkan beberapa siluman, jumlah mereka tidak kunjung berkurang. Siluman-siluman itu terus muncul dari kegelapan, semakin banyak dan semakin ganas. Pertarungan di balai desa berlangsung sengit. Arlingga dengan kemarahannya membara, bergerak cepat di antara siluman-siluman yang masih tersisa. Dia menggunakan tebasan cahaya manunggal untuk memusnahkan apapun yang menghalangi jalannya. Namun jumlah siluman yang harus dihadapinya sangat banyak, dan meskipun banyak yang telah dihancurkan, semakin banyak yang datang. Suko dengan keris Sengkoro Langit berjuang untuk melindungi para gadis yang masih tersisa dari cengkraman siluman. Kerisnya memotong tubuh ular-ular hitam dengan mudah, membuat mereka melengking kesakitan sebelum akhirnya hancur menjadi debu. Suko bergerak dengan gesit menghindari serangan balasan dari siluman yang semakin marah karena rekan-rekan mereka dihancurkan. Reza dan Kuncoro terus melemparkan batu-batu yang mereka kumpulkan, menciptakan ledakan-ledakan yang membantu mengurangi jumlah musuh. Ajian Waturoso mereka sangat efektif dalam mengendalikan kerumunan, tetapi mereka mulai merasa kelelahan. Batu-batu yang mereka kumpulkan semakin berkurang. Dan meskipun setiap lemparan menciptakan ledakan yang dahsyat, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus-menerus mengandalkan kekuatan ini. Kalau terus begini kita akan kehabisan tenaga. Suko melirik ke arah Reza dan Kuncoro yang mulai kelelahan. Mereka tahu bahwa situasinya semakin sulit, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Kemenangan harus diraih apapun yang terjadi. Arlingga yang sudah geram dengan siluman-siluman itu melangkah mantap ke tengah-tengah kerumunan. Raut wajahnya menunjukkan kemarahan yang terpendam. Akan aku habisi kalian semua karena sudah mengganggu kedamaian desa ini. Arlingga memejamkan mata, menenangkan diri sejenak sebelum bertindak. Dengan gerakan perlahan namun penuh kekuatan, dia menempatkan belati Kudrawinata sejajar dengan dadanya. Sebuah amalan mulai ia bacakan. Cahaya keemasan merembes keluar dari belati itu, seolah merespon kemarahan yang membara di dalam hatinya. Arlingga mengangkat belati Kudrawinata tinggi-tinggi di atas kepalanya. Suasana di sekitar balai desa seketika menjadi sunyi, seolah seluruh alam menahan nafas menunggu tindakan berikutnya. Dengan satu gerakan, Arlingga menancapkan belati itu ke tanah. Lenyaplah kalian semua!
Begitu Belati menyentuh tanah, gelombang energi cahaya meledak keluar, menyebar dengan cepat ke segala arah. Tanah di sekitar tempat Belati tertancap bergetar hebat dan dalam sekejap, cahaya keemasan itu menghantam siluman-siluman yang mengelilingi mereka. Cahaya itu tidak hanya menyinari area tersebut, tapi juga membakar siluman-siluman itu, membuat mereka melolong kesakitan sebelum akhirnya lenyap menjadi abu yang berterbangan di udara. Suko, Reza, Kuncoro, dan Gandari yang mengamati dari kejauhan terkejut dengan pemandangan luar biasa itu. Mereka tidak menyangka bahwa Arlingga memiliki kekuatan sebesar itu. Mata mereka terbelalak melihat kehebatan Arlingga yang berhasil menghancurkan begitu banyak siluman dalam sekali serang. Kekuatan apa itu? Suko hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Gandari yang memperhatikan dari kejauhan juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Kekuatan seperti itu jarang sekali ditemukan di antara manusia. Setelah gelombang energi cahaya itu menyapu bersih siluman-siluman di sekitar balai desa, Arlingga menoleh ke sekeliling. Matanya tajam memeriksa, memastikan bahwa tidak ada lagi siluman yang tersisa. Ia tidak ingin ada satupun yang lolos, terutama ketika mereka telah melukai begitu banyak orang yang tidak bersalah. Arlingga! Teriak seseorang dari arah balai desa. Arlingga menoleh ke arah suara itu berasal. Pak Darman? Pak Darman, kepala desa setempat, segera menghampiri Arlingga. Dia mengenal Arlingga, meski sudah lama tidak bertemu, dan sekarang dia melihatnya dengan penuh harapan. Arlingga, syukur kamu datang tepat waktu. Tapi Wulan cucu Mbak Tejo sudah dibawa lebih dulu ke hutan Lembah Wetan oleh siluman-siluman itu. Mbak Tejo terluka parah, dia ada di dalam balai desa. Mendengar itu, wajah Arlingga seketika berubah, jantungnya berdetak kencang. Wulan, wanita yang diam-diam dia sukai, kini berada dalam bahaya besar. Tanpa berpikir panjang, Arlingga segera berlari menuju balai desa untuk memeriksa keadaan Mbah Tejo terlebih dahulu. Mbah Tejo! Pemandangan yang lebih memilukan menyambutnya. Mbah Tejo terbaring lemah di sudut ruangan. Tubuhnya dipenuhi luka memar dan cakaran di beberapa bagian. Darah segar masih mengalir dari beberapa luka yang belum sempat diobati. Mata yang sayu berusaha terbuka menatap Arlingga dengan penuh harap dan rasa sakit. Arlingga berlutut di sampingnya, suaranya penuh dengan keprihatinan. Apa yang terjadi, Mbak? Di mana Wulan? Mereka membawa Wulan ke hutan. Aku tidak bisa melindunginya. Tolong selamatkan dia, Lingga. Simba tidak memiliki siapapun lagi selain Wulan. Suaranya lemah, hampir tidak terdengar, tetapi ada rasa ketegasan dalam permintaannya. Matanya yang hampir tertutup berusaha menahan air mata yang hendak mengalir. Arlingga menggenggam tangan Mbah Tejo, menatapnya dengan penuh tekad. Mbah Tejo tidak perlu khawatir. Aku akan membawa Wulan kembali dengan selamat. Aku janji. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arlingga berdiri dan berbalik menuju pintu keluar. Suko yang menyadari perubahan raut wajah Arlingga segera menghentikannya sebelum dia sempat melangkah lebih jauh. Arlingga, tunggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tergesa-gesa? Wulan, dia sudah dibawa ke hutan Lembah Wetan. Aku tidak bisa membiarkan mereka mencelakainya. Dia adalah orang yang sangat berarti bagiku, dan aku harus menyelamatkannya. Suko memahami situasinya, dan setelah berpikir sejenak dia berkata, "Aku akan ikut denganmu." Arlingga menatap Suko. Ada rasa kekhawatiran terhadap warga desa yang berada di sana. Takut apabila siluman-siluman itu kembali menyerang warga desa. Lalu siapa yang menjaga warga desa? Kami akan berjaga di sini, Arlingga. Iya, tenang, kan ada Jawoto. Arlingga mengangguk, merasa lega karena memiliki teman-teman yang dapat dia andalkan. Baiklah kalau begitu. Ayo Suko. Arlingga dan Suko berlari dengan kecepatan tinggi menuju hutan, mengandalkan kekuatan dan keterampilan mereka untuk sampai ke tujuan secepat mungkin. Pikiran Arlingga hanya fokus pada Wulan. Bayangan gadis yang kini berada dalam cengkeraman para siluman membuat hatinya makin membara.
Mereka melintasi jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan, semakin jauh dari desa dan semakin dalam ke dalam gelapnya hutan lembah wetan. Pohon-pohon besar yang tumbuh rapat semakin mempersempit pandangan mereka. Namun Arlingga tidak memperlambat langkahnya sedikit pun. Suko yang berdiri di sampingnya memperhatikan raut wajah Arlingga. Dia tahu betapa pentingnya Wulan bagi sahabatnya itu. Gelap sekali. Apa yang terjadi? Aku terjebak dalam kegelapan yang pekat. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya kehampaan yang mengelilingiku. Aku mencoba menggerakkan tubuhku, tapi rasanya seperti berada di dalam air yang kental. Setiap gerakan terasa lambat dan sulit. Di mana aku berada? Apa yang terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku, tapi tidak ada jawaban yang datang. Aku merasa kehilangan arah, seolah-olah berada di antara dunia nyata dan alam mimpi. Namun perlahan-lahan kegelapan itu mulai memudar. Penglihatanku makin jelas dan aku menyadari bahwa aku sedang berada di sebuah hutan yang aneh dan asing. Pepohonan besar menjulang tinggi di sekelilingku. Dedaunan lebat menggantung di cabang-cabangnya, menciptakan kanopi hijau di atas kepala. Di depanku ada 2 buah pilar batu yang tinggi, berdiri dengan kokoh di pinggir sebuah rawa dengan air yang terlihat sangat jernih. Di antara kedua pilar itu ada sesosok berjubah putih yang memandang lurus ke arah rawa. Siapa itu? Mengapa aku merasa familiar dengannya? Jantungku berdegup kencang saat aku mendekati sosok itu. Ada sesuatu yang familiar tentang aura yang dipancarkannya. Sesuatu yang menarikku lebih dekat meskipun belum sepenuhnya yakin siapa orang itu. Hati mengatakan bahwa aku mengenalnya. Langkahku perlahan namun pasti semakin mendekat, semakin kuat perasaan itu. Eyang Sena. Benar, tidak salah lagi kalau itu adalah Eyang Sena. Ini adalah pertemuan ketigaku dengannya. Pertemuan ini selalu terjadi dalam kondisi yang aneh, di tempat-tempat yang tidak biasa, dan kali ini pun tidak berbeda. Eyang Sena masih berdiri tegak, punggungnya lurus dan posturnya tenang. Wajahnya tidak menoleh padaku, tapi seolah-olah dia sudah tahu aku ada di belakangnya. Dia hanya memandang rawa dengan air yang begitu tenang dan jernih. Mahendra. Suara Eyang Sena terdengar lembut namun tegas seperti angin yang berbisik di antara pepohonan. Dia kemudian menoleh padaku, menatapku dengan mata yang dalam dan penuh kebijaksanaan. Aku menundukkan kepala menghormati kehadiran beliau. Ada apa, Eyang? Kenapa Eyang menemuiku lagi? Eyang Sena tersenyum tipis, selalu mengisyaratkan agar aku duduk di sampingnya di pinggir rawa. Duduklah, Mahendra. Ada banyak yang harus kita bicarakan. Aku mengikuti perintahnya dan duduk di sampingnya. Hening sejenak, hanya terdengar suara air yang tenang dan desiran angin yang lembut. Suasana hutan itu begitu damai, namun ada perasaan aneh yang menggantung di udara. Seolah-olah sesuatu yang besar sedang terjadi atau akan terjadi. Apa yang dilihat di rawa ini, Mahendra? Aku memandang ke arah rawa yang jernih itu, mencoba melihat apa yang Eyang maksud. Airnya sangat jernih, Eyang. Ya, air ini jernih sekarang. Tapi lihatlah lebih dalam, cucuku. Apa yang kau lihat? Aku memfokuskan penglihatanku ke dalam air dan seketika itu juga sesuatu yang aneh mulai terjadi. Air yang tadinya jernih mulai berubah perlahan-lahan menjadi gelap dan keruh. Rawa yang tadi tampaknya tenang kini berubah menjadi tempat yang menakutkan dengan bayangan-bayangan gelap yang bergerak di bawah permukaannya. Kenapa airnya menjadi seperti ini? Eyang Sena menarik nafas panjang lalu mengalihkan pandangannya dari arah rawa ke arahku. Air ini mencerminkan sifat manusia, Mahendra. Awalnya manusia itu jernih dan murni, seperti air di rawa ini.
Tapi seiring waktu, hawa nafsu, keserakahan dan dosa-dosa mereka membuat air itu menjadi keruh, dipenuhi oleh bayangan gelap yang memakan segala hal baik. Maksud Eyang? Bayangan-bayangan yang kau lihat di bawah permukaan itu adalah sosok-sosok gaib yang memanfaatkan kegelapan hati manusia. Mereka menyedot energi dari jiwa-jiwa yang tersesat, memakan tumbal yang diberikan oleh manusia yang sudah terperosok ke dalam kemusyrikan. Eyang Sena tetap diam saja, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiranku. Aku tahu ada banyak hal yang tersembunyi di balik kata-kata itu, sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam dari yang bisa aku pahami saat ini. Rawa yang kau lihat di depanmu ini adalah tempat yang penuh dengan energi positif, di mana airnya membawa keberkahan bagi tanah dan makhluk di sekitarnya. Namun seiring waktu, manusia mulai melupakan kebajikan mereka. Mereka menjadi serakah, tamak dan menyimpang dari jalan yang benar. Mereka mulai memuja kekuatan-kekuatan gaib, memberikan tumbal dalam bentuk darah, dan perlahan tapi pasti rawa ini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kegelapan dan juga kebencian. Aku berpikir sejenak mencerna perkataan Eyang Sena. Apa ini adalah rawa getih, Eyang? Benar, Sena. Sebelumnya, rawa ini disebut nama rawa bening karena airnya yang jernih dibandingkan rawa lainnya. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang diucapkan oleh Eyang Sena. Eyang Sena menoleh padaku, wajahnya serius. Mahendra, peringatan ini tidak boleh kau abaikan. Masa depan dunia manusia bergantung pada tindakanmu. Kekuatan gaib yang sedang bangkit saat ini adalah ancaman nyata yang bisa menghancurkan segalanya. Kau harus menghentikan Mahesa Kolo, dan lebih dari itu, kau harus memahami bahwa ini bukan hanya tentang menghentikan satu ritual. Ini tentang menyadarkan manusia untuk kembali ke jalan yang benar, untuk menghentikan mereka dari menyerah pada kegelapan. Aku mengangguk meskipun di dalam hati aku merasa beban yang sangat berat sedang diletakkan di pundakku. Eyang, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara menghentikannya? Eyang Sena tersenyum kecil, tetapi kali ini senyumannya penuh dengan kehangatan dan pengertian. Kau tidak sendirian dalam pertarungan ini, Mahendra. Kau memiliki teman-teman yang setia mendukungmu. Gunakan kebijaksanaan, kekuatan, dan hati nuranimu untuk melangkah. Ingatlah, musuh besarmu bukan hanya Mahesa Kolo ataupun Segoro Gede, tetapi juga keraguan dalam dirimu sendiri. Aku merasa sesuatu yang hangat mengalir dalam tubuhku, semangat baru yang membakar di dalam dada. Kata-kata Eyang Sena memberikan kekuatannya tidak bisa dijelaskan, seolah-olah aku bisa menghadapi apapun yang datang kepada aku. Tapi ingat, Mahendra,
Kegelapan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri manusia sendiri. Kau harus selalu waspada terhadap godaan yang bisa membuatmu menyimpang dari jalan yang benar. Keberhasilanmu bukan hanya soal menghancurkan musuhmu, tapi juga tentang menjaga hati dan pikiranmu tetap murni. Aku mengangguk, sepenuhnya menyadari bahwa ini adalah tugas yang sangat besar. Eyang Sena menatapku dengan mata yang penuh dengan kebijaksanaan. Aku tahu kau akan melakukannya. Kau memiliki potensi besar dalam dirimu, dan aku percaya kau akan menemukan cara untuk mengalahkan kegelapan itu. Aku sedikit tidak mengerti dengan perkataan Eyang Sena. Seharusnya dia pasti tahu bagaimana mengalahkan setan-setan terkutuk yang berasal dari segoro gede itu. Tapi entah mengapa Eyang Sena seolah tidak ingin memberitahuku bagaimana caranya. Mungkin dia ingin aku melewati rintangannya dengan caraku sendiri. Eyang Sena kembali menatap ke arah rawa gede yang kini benar-benar berubah menjadi gelap dan keruh. Sejenak suasana menjadi hening. Eyang Sena menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah dia sedang mempersiapkan diri untuk menceritakan sesuatu yang sangat penting. Mahendra, ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang diriku. Aku menatapnya, merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Apa itu, Eyang? Eyang Sena menatap jauh ke dalam rawa yang keruh itu, seolah-olah dia melihat ke masa lalu yang sangat jauh. Lalu mulai menceritakan masa lalunya. Dulunya Eyang Sena mendapatkan sebuah tugas dari gurunya, sebuah dharma yang harus ia emban sepanjang hidupnya. Tugas itu adalah untuk menjaga kedamaian di alam manusia, untuk melindungi mereka dari jeratan hal gaib yang bisa menghancurkan jiwa dan raga mereka. Gurunya mengajarkan pada Eyang Sena bahwa musuh terbesar manusia bukanlah makhluk gaib, melainkan dirinya sendiri. Kecenderungan manusia untuk terperosok dalam kemusyrikan, untuk mencari kekuatan di luar dirinya, itulah yang membuat mereka rentan terhadap kegelapan. Aku ditugaskan untuk memerangi kemusyrikan itu, untuk membimbing manusia kembali ke jalan yang benar. Aku terdiam menyadari betapa berat tugas yang diemban oleh Eyang Sena. Eyang Sena menatapku, matanya penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Dirinya tahu kalau tugas itu tidak mudah. Banyak manusia yang terjerumus dalam kemusyrikan dengan alasan bahwa itu adalah budaya, bahwa itu adalah bagian dari tradisi. Tapi budaya yang sejati adalah membawa kebaikan dan kebajikan, bukannya menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan. Di tanah Jawa ini banyak yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari warisan leluhur. Mereka tidak menyadari bahwa dalam banyak hal mereka telah menyimpang dari apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh leluhur mereka. Itu adalah tugas yang berat untuk menyadarkan mereka, untuk mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar. Dan meskipun dirinya tidak bisa menghapus semuanya, setidaknya ia bisa memperkecil pengaruh kegelapan itu. Eyang Sena mengangguk pelan. Ini adalah tugas yang harus kau emban juga. Kau harus melanjutkan perjuanganku, menjaga kedamaian di alam manusia, dan melindungi mereka dari godaan-godaan kegelapan. Meskipun kau tidak bisa menghapus semuanya, setidaknya kau bisa memperkecil pengaruhnya, menyadarkan mereka yang tersesat, dan mengarahkan mereka kembali ke jalan yang benar. Aku akan melakukannya, Eyang. Aku akan melanjutkan tugas ini, sesulit apapun itu. Aku percaya padamu, Mahendra. Kau adalah penerus yang tepat untuk tugas ini. Ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang melawan makhluk gaib, tapi juga tentang menjaga hati dan pikiranmu tetap murni.
Jangan pernah membiarkan kegelapan menguasaimu. Aku mengangguk, merasakan semangatnya makin kuat dalam hatiku. Aku tahu kau akan melakukannya, Mahendra. Dan ingatlah, meskipun aku tidak selalu hadir di sampingmu, aku selalu mengawasi dan mendukungmu dari alam yang berbeda ini. Setelah kata-kata Eyang Sena, suasana di sekitar kami terasa semakin berat. Hutan yang tadinya tampak tenang kini terasa seperti menyimpan banyak rahasia kelam. Eyang Sena menatap jauh ke depan, seolah dia melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Mahendra. Iya, Eyang. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Aku merasakan ketegangan dalam suaranya dan hatiku mulai berdebar. Apa itu, Eyang? Eyang Sena menoleh padaku, matanya penuh dengan keprihatinan. Dia memberitahuku di masa depan akan ada kehancuran besar yang akan menimpa umat manusia. Bukan kehancuran yang disebabkan oleh perang atau bencana alam, tetapi kehancuran yang disebabkan oleh diri mereka sendiri. Mereka akan lupa pada budi luhur mereka, pada nilai-nilai yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang diucapkannya seperti belenggu yang semakin mengikat hatiku. Agama, suku, dan budaya akan tercemar oleh teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Fitnah akan menjadi sesuatu yang biasa, riba akan merajalela, dan kemusyrikan akan menyebar dengan cepat. Laki-laki akan bersikap seperti wanita, dan wanita akan bersikap seperti laki-laki. Nilai-nilai moral akan terbalik dan manusia akan kehilangan arah mereka. Aku terdiam merenungkan kata-kata Eyang. Semua itu terdengar seperti gambaran yang sangat suram tentang masa depan. Tapi aku tahu bahwa itu adalah kenyataan yang mungkin terjadi atau mungkin memang sudah terjadi saat ini. Tapi kenapa bisa seperti itu, Eyang? Ini adalah akibat dari manusia yang lupa pada jati diri mereka, yang lupa pada budi pekerti dan kebijaksanaan yang seharusnya mereka jaga. Orang-orang terlalu sibuk mengejar dunia tanpa menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang kehancuran mereka sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Eyang Sena menatapku dengan lembut, seolah-olah dia sedang memberikan sesuatu yang sangat berharga kepadaku. Mahendra, aku menitipkan dharma ini padamu. Jagalah dengan baik dan teruslah berjuang untuk kebenaran, apapun yang terjadi. Aku merasakan beban yang sangat besar diletakkan di pundakku, tapi pada saat yang sama, ada perasaan tenang yang meresap ke dalam hatiku. Aku tahu bahwa ini adalah tanggung jawab yang sangat besar, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Aku akan menjaga dharma ini, Eyang, dan aku akan melanjutkan apa yang sudah menjadi tugasmu. Aku tahu kau akan melakukannya, Mahendra. Aku tahu kau akan menjadi penerus yang baik untuk tugas ini. Dan ingatlah, meskipun aku tidak selalu berada di sampingmu, aku akan selalu ada di dalam hatimu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Eyang Sena perlahan mulai menghilang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang lembut dan menyatu dengan alam di sekitarnya. Aku tetap duduk di pinggir rawa, memandangi air yang kini kembali jernih. Aku merasa tenang meskipun tugas yang aku emban begitu besar, tapi aku tahu dengan dukungan dari Eyang Sena dan teman-temanku, aku bisa melakukannya. Saat cahaya di sekelilingku perlahan memudar, aku merasakan tubuhku menjadi semakin ringan. Aku tahu bahwa aku akan segera bangun dari alam bawah sadar ini.
Kembali ke dunia nyata, namun kata-kata dan pesan dari Eyang Sena akan selalu terpatri dalam hatiku, menjadi pemandu di setiap langkah yang aku ambil. Ketika kesadaran perlahan kembali, mataku masih terasa berat dan kepalaku berdenyut pelan. Perlahan aku membuka mata, mencoba mengenali lingkungan sekitarku. Ruangan ini tampak akrab, aku masih berada di rumah Mbak Sarno. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Suara-suara percakapan terdengar samar-samar dari arah ruang tamu. Aku mengerjapkan mata, mencoba memfokuskan penglihatan. Di ruang tamu, kulihat dua orang pria parubaya dan seorang pria muda, serta seorang anak perempuan yang duduk berbincang dengan nada serius. Saat mataku mulai fokus, aku langsung terkejut. Anak perempuan itu adalah Suci. Dan dia tampak baik-baik saja. Namun hal yang membuatku lebih terkejut adalah kehadiran dua pria lain yang juga sangat kukenal. Mbak Seno dan Juna. Pikiran tentang kejadian malam itu langsung melintas di kepalaku. Dalam sekejap aku teringat saat aku hampir tidak sadarkan diri. Dikelilingi oleh siluman-siluman mengerikan, ada petir besar yang tiba-tiba menyambar dari langit, menghancurkan para siluman dan menyelamatkanku dari cengkeraman maut. Kini semua itu masuk akal. Petir itu adalah hasil dari kekuatan Juna. Namun saat aku menatap Suci yang masih ada di ruangan itu, keheranan menyelimuti diriku. Lalu siapa yang dibawa oleh Ki Gandrung malam itu? Bagaimana bisa Suci tetap di sini? Bukannya dia sudah dibawa Ki Gandrung? Pikiranku segera dipenuhi dengan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Mas Sena? Suci yang melihat aku telah sadar segera berlari ke arahku. Dia tampak sangat lega dan bahagia melihatku sadar. Tetapi di matanya ada kesedihan yang mendalam. Wajahnya pucat dan meskipun senyum kecil menghiasi bibirnya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Mas Sena, syukurlah Mas sudah sadar. Suci berkata dengan suara serak. Penuh dengan emosi dia berlari ke sisiku, menggenggam tanganku erat-erat. Kelegaannya terlihat jelas, namun di baliknya ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Mbak Seno, Juna dan Mbak Sarno yang mendengar suara Suci ikut menoleh dan segera menghampiriku. Mahendra, bagaimana keadaanmu? Apakah kau merasa lebih baik? Aku tersenyum meski masih merasakan sedikit sakit di sekujur tubuhku. Aku merasa lebih baik, Mbak Seno. Tapi kenapa Mbak Seno dan Juna bisa ada di sini? Kami mendapatkan kabar bahwa ada yang tidak beres dari Mbak Sarno. Jadi kami segera berangkat. Saat kami tiba, aku tidak menyangka menemukanmu dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Dikelilingi oleh para siluman. Untung saja kami tiba tepat waktu. Terima kasih Juna. Kalau bukan karena kalian, mungkin aku tidak akan berada di sini sekarang. Namun di balik rasa terima kasih itu ada rasa penasaran yang membuncah dalam diriku. Tapi Suci dia masih ada di sini. Lalu siapa yang dibawa oleh Ki Gandrung malam itu? Mengapa Suci tidak dibawa? Begitu aku menyebut nama Ki Gandrung, suasana ruangan itu langsung berubah menjadi lebih tegang. Suci yang tadinya memegang tanganku dengan erat kini menundukkan kepalanya dan aku bisa merasakan tangannya gemetar. Aku juga bisa melihat bahwa Mbak Sarno dan Mbak Seno saling bertukar pandang, seolah-olah ada sesuatu yang berat yang harus mereka sampaikan padaku. Akhirnya Mbak Sarno yang berbicara, suaranya berat dan penuh dengan kesedihan. Mana yang dibawa oleh Ki Gandrung malam itu bukan Suci, melainkan Rido. Seketika aku merasakan jantungku seperti berhenti berdetak. Aku terkejut, bahkan nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Rido. Aku bergumam mencoba mencari informasi yang baru saja diberikan. Bagaimana bisa Rido yang dibawa? Dia tidak memiliki getih tunggal, lalu mengapa dia yang diculik? Aku mencoba bangkit dari tidurku, tapi rasa sakit yang tajam di kakiku membuatku jatuh kembali ke tempat tidur. Wajahku meringis menahan rasa sakit itu. Aku harus pergi menyelamatkannya. Mahendra, kau harus istirahat dulu.
Racun yang ada di kakimu sudah berhasil aku lenyapkan, tapi lukanya masih parah. Kau tidak bisa bertindak gegabah. Kami semua ingin Ridho kembali dengan selamat, tapi kau harus memulihkan diri terlebih dahulu. Aku menunduk mencoba menenangkan diriku sendiri, tapi rasa bersalah dan cemas terus menggerogoti hatiku. Basarno kemudian menjelaskan dengan suara penuh penyesalan. Ridho, dia melakukannya untuk melindungi adiknya. Dia tahu bahwa suci yang dicari oleh Ki Gandrung karena Gede Tunggal, jadi dia sengaja mengoleskan darah suci yang ada di sapu tanganmu ke tubuhnya, sehingga Ki Gandrung dan para siluman itu mengira bahwa dia adalah pemilik darah khusus itu. Dia melakukannya untuk mengelabui mereka agar suci tetap aman. Hatiku terasa hancur mendengar itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa Ridho akan melakukan sesuatu yang begitu berani. Dia hanya seorang anak kecil, namun dia rela mengorbankan dirinya demi melindungi adiknya. Aku merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindunginya saat itu. Suci menatapku dengan mata berkaca-kaca, air mata mengalir di pipinya. Dia kemudian memegang tanganku dengan erat. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Mas Sena, tolong selamatkan Kak Ridho. Aku tidak ingin kehilangan dia. Melihat kesedihan yang begitu mendalam di wajah Suci, aku tidak bisa menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku tidak akan membiarkan Ridho menjadi korban. Aku harus membawanya kembali. Suci, Mas Sena berjanji akan membawa Ridho kembali. Namun sebelum aku bisa mengatakan lebih banyak, Mbak Seno menepuk bahuku dengan lembut, menyuruhku untuk tenang. Mahendra, kau harus pulih dulu. Gunakan cincin Pancasonamu untuk memulihkan energimu. Kita butuh kekuatan penuhmu untuk misi penyelamatan ini. Kita harus merencanakan ini dengan matang. Arlingga dan yang lainnya sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Kita harus menunggu dia tiba, jangan khawatir. Ridho masih punya banyak waktu. Aku berusaha menenangkan diriku meskipun rasanya sulit untuk bersantai dalam situasi seperti ini. Tapi aku tahu bahwa Mbak Seno benar. Aku harus memulihkan kekuatanku terlebih dahulu. Dan kami harus merencanakan semuanya dengan baik. Aku tidak bisa gegabah, terutama jika itu berarti mempertaruhkan nyawa Ridho. Sambil menarik nafas dalam-dalam, aku mulai menggunakan cincin Pancasona. Merasakan energi yang perlahan-lahan mengalir kembali ke dalam tubuhku. Aku menutup mata berusaha memusatkan pikiranku pada misi penyelamatan ini, meskipun rasa sakit masih ada di kakiku. Aku tahu bahwa aku harus menahannya untuk Ridho, untuk Suci, dan untuk semua orang yang membutuhkan perlindungan.